Oh, dia bermula pada bawah ya. Dikit-dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Shima. Siapa lagi kan? Okey. Dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Hari ini saya ingin melunaskan permintaan daripada subscriber saya. Saya lupa nak screenshot. Tapi kepada anda yang meminta, yang request, di sini hari ini saya melunaskan permintaan anda. Okey, mengenai apa itu? Mengenai Bapak Jokowi kita, Bapak Jokowi yang sangat disayangi oleh rakyatnya. Okey, saya react video ni daripada Drama Politikus di sini. Okey, subscribe beramai-ramai channel daripada Malaysia. Tapi sentiasa berbagi info antara kedua-dua negara. Tajuk daripada channel Drama Politikus ini ialah kenapa orang Malaysia suka pemimpin seperti Jokowi ataupun Bapak Jokowi. Okey, kenapa? Mesti orang nak tahu kan? Sebelum ini rakyat Malaysia kurang mengetahui lah nama-nama Presiden Indonesia. Tapi di era kepimpinan Bapak Jokowi, majoriti rakyat Malaysia mengenali siapa itu Jokowi ataupun Bapak Jokowi kerana berita mengenai beliau acap kali ataupun sering kali masuk dalam siaran televisyen Malaysia. Ya. Dan beliau juga dikenali sebagai seorang pemimpin yang bekerja keras ataupun sentiasa membawa pelabur masuk ke dalam negara untuk memangkinkan lagi ataupun menyemarakkan lagi sektor ekonomi dalam negara Indonesia itu sendiri. Dan hasilnya lihatlah sekarang banyak projek-projek kan dalam Indonesia kan, dan ekonominya boom, meletup. Meletup. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita tonton bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pup, pup. Saya Joko Widodo. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Kota Solo, saya Jawa anak Tengah. sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Keluarga biasa. Justru beliau begitu dekat dengan jiwa rakyatnya. Ya. Okey. Drama Politikus. Jokowi Efek tidak hanya berkembang di Indonesia dan seluruh negara ASEAN. Jokowi Efek Malah ya. nama Jokowi sudah terkenal sampai ke Malaysia. Jokowi dilihat agak unik. Tidak seperti presiden-presiden Indonesia sebelum ini. Ya, sangat unik. Seperti Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelum Jokowi, yang adalah merupakan mantan panglima tentera di zaman-zaman akhir Soeharto dan pernah berkali-kali menjabat sebagai menteri. Megawati Soekarno Putri pula adalah anak biologis dan ideologis Soekarno. Soekarno. Gus Dur, pemimpin tertinggi sebuah pergerakan Islam, Nahdlatul Ulama. Jokowi pula adalah presiden pertama Indonesia yang bukan lahir dari rahim Orde Baru atau oligarki deep state seperti para tentera dan taikun-taikun kaya. Jokowi juga bukan pemimpin pada mana ormas Islam. Jokowi seperti Mahmud Ahmadinejad, gubernur Tehran yang menjadi presiden Iran, atau Presiden Erdogan, gubernur Istanbul, kemudian Perdana Menteri, lalu menjadi Presiden Turki. Dia bermula pada bawah ya. Tren yang sama dilalui oleh Jokowi. Bermula sebagai seorang engineer dan menjadi wali kota Surakarta, atau juga dikenal sebagai Solo. Bermula 2005 hingga 2012. Di Solo banyak prestasi cemerlang yang beliau raih. Pertama, rebranding kota Solo dengan slogan baru, Solo, the Spirit of Java. Citra kota Solo di bawah Jokowi menjadi sebagai kota budaya dan kota batik. Selain itu, penataan 1000 pedagang kaki lima PKL tanpa kekerasan sukses dilakukan oleh Jokowi. Kemudian dalam sektor transportasi, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan seperti Batik Solo Trans, Sepur, Jaladara,
dan juga bas bertingkat Werkudara dioperasikan dan segera menjadi salah satu ikon kota Solo yang sampai sekarang dilestarikan. Tidak heran Jokowi pernah dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012. Pemilihan ini diselenggarakan oleh The City Mayors Foundation, yayasan wali kota dunia berbasis di Inggris. Dari wali kota Solo, Jokowi naik level bertanding sebagai calon gubernur di Jakarta bersama Ahok dari Partai Gerindra pada waktu itu. 2 tahun memimpin Jakarta, walaupun belum banyak yang dibereskan sepenuhnya, Jokowi terus bergerak masuk dalam pemilihan presiden dan akhirnya menang pada 2014. Bagi segelintir rakyat Indonesia, pembawaan Jokowi yang kelihatan merakyat, santai, ternyata dikritik sangat hebat. Ya, bagi sebahagian rakyat masih merindukan sosok pemimpin kuat seperti Bung Karno dan Jenderal Soeharto, atau seorang teknokrat jenius seperti B.J. Habibie, atau seorang pemimpin umat ulama seperti Gus Dur. Namun bagi rakyat Malaysia, biasa je. Sosok Jokowi sangat pas kepada selera politik di sana. Mengapakah demikian? Inilah drama politikus. Check this out. Kenapa? Sebab dia dekat dengan ni. Jiwa dia tu jiwa rakyat biasa. Pertama, sedikit bicara, banyak bekerja. Sistem politik di Malaysia, iaitu parliamentary, sebenarnya menghasilkan banyak pemimpin politik yang banyak ngomong dan hebat berpidato. Yang sadisnya, ketika menjadi oposisi, kelihatannya pada pintar semua. Ada aja ide yang tampak memukau, yang dilaung-laungkan di podium ceramah. Tidak kurang kritikan mereka yang sangat tajam terhadap pemerintah. Namun ketika berkuasa, tidak semua yang dibicarakan dapat direalisasikan. Atau manifesto, dengan kata lain, banyak je. bohong sebenarnya. Oleh itu, kalau ada pemimpin yang tidak banyak pidato dan banyak bekerja, orang Malaysia sangat suka pemimpin tersebut. Mungkin kerana sudah terasa bosan dengan politikus yang banyak ngomong. Mungkin. Yang kedua, anak dan isteri Jokowi yang bebas dari kontroversi. Tidak seperti ini pemimpin nomor 1 Malaysia sebelum-sebelum ini, yang pasti terpalit dengan kasus dan hal-hal kontroversial. Anak-anak dan isteri Jokowi kelihatan tenang-tenang saja. Ini terlihat dari penampilan Ibu Iriana yang jauh berbeda dari isteri Perdana Menteri sebelum ini, Rosmah Mansor. Begitu pula dengan Gibran, Kaisang, dan Kahiyang Ayu. 3 orang ini adalah anak dari Jokowi. Walaupun sebenarnya Gibran kini adalah wali kota bagi Solo. Sebelum itu, beliau bergerak mandiri membina empire bisnis dari food and beverage hingga pada fashion tanpa dibantu oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, kabinet Presiden Jokowi. Jokowi hanya membutuhkan 38 orang menteri untuk 270 juta penduduk. 38? Malahan Jokowi melantik Prabowo, musuhnya dalam Pilpres 2014 dan 2019, sebagai Menteri Pertahanan. Golongan profesional dan teknokrat juga dilantik sebagai Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Keusahawanan. Orang je Menteri Kabinet. Kementerian Pendidikan dikombinasi dengan Kementerian Sains, Teknologi, dan Riset di bawah Nadiem Makarim, bilioner Gojek. Jokowi berani menggugurkan 2 menteri baru-baru ini disebabkan kasus korupsi. Jarang ada Menteri nih Kesihatan drama pula diganti pada Jarang April ada tahun ini kerana tidak berprestasi di masa pandemi. Walaupun seorang yang kelihatan tenang, Jokowi pernah marah menteri kabinet secara terbuka dan mengancam untuk dipecat bila-bila masa jika tidak bekerja dengan benar. Di sini sudah terjadi 2 kali reshuffle kabinet dalam masa 4 bulan kerana Presiden Jokowi tidak berpuas hati dengan prestasi menteri semasa COVID-19. Hasilnya, bagus ini Bapak. Indonesia berada di ranking ke-40 dalam Global Normalcy Index The Economist, jauh di atas Malaysia. Kedua, Nikkei COVID Recovery Index, Indonesia mendahului Malaysia. Ketiga, Foreign Direct Investment Indonesia 2020 lebih banyak dari Malaysia. Bapak Jokowi rajin Keempat, tarik bursa pelapor. saham Indonesia jauh lebih baik dari Malaysia. Bahkan CNBC menamakan bursa saham Malaysia
terburuk di rantau Asia Pasifik dan keempat terburuk di dunia. Manakala Malaysia sudah 2 kali tukar pemerintahan, namun para menteri lo lagi sama saja. Itu je lah. Bagaimanapun dalam situasi sekarang, Perdana Menteri sahaja tidak bisa dipersalahkan total kerana situasi politik yang tidak stabil, dikarenakan pihak oposisi sudah mulai mendominasi kursi parlimen. Ya, ditambah sebab rakyat dah muak sebenarnya. Budaya yang mengakar di dalam landscape politik Malaysia. Ni masalah Political utama. patronis sangat kuat di Malaysia. Seorang Perdana Menteri tiada kebebasan untuk memilih mereka yang kompeten dan telus, kerana kursi Perdana Menteri bakal digoyang oleh rakan koalisi. Bukankah Malaysia sistem parlimentari di mana menteri itu 90% pasti dari koalisi para anggota parlimen pemerintah? Oleh kerana itu, seperti kata seorang mantan pejabat menteri sebelum ini, Liana Marzuki, pemilihan seterusnya pada 2023 kira-kira, rakyat Malaysia jangan lagi memilih mengikut partai, jangan lagi menyoblos mereka yang bercita-cita menjadi menteri hanya kerana kuasa. Akan tetapi yang harus dipilih oleh rakyat adalah golongan yang mempunyai kewibawaan untuk menjadi perwakilan kepada mereka. Ya, kita kena ubah yang dapat kita memberikan solusi kepada permasalahan yang mereka alami di akar rumput. Betul. Boleh jadi wakil kepada bukan suara perwakilan kami. pada partai politik dan golongan elit yang mendanai sesebuah partai semata-mata. Pang. Aduh, betul. Itu dia kita tengok tadi konten dalam drama Politikus. Memang banyak drama. That's why kami mengagumi kecekapan dan juga kepimpinan Bapak Jokowi mentadbir negara yang sebegitu besar, yang sebegitu luas, yang banyak lautnya, yang banyak hasil buminya, yang banyak rakyatnya, yang banyak sumber daya kerjanya. Dan dia boleh mengolah semua itu menjadi satu ramuan yang sangat ampuh untuk menaikkan lagi ekonomi Indonesia di mata dunia ini. Alhamdulillah. Bilalah nak muncul seorang Jokowi kan, seorang Bapak Jokowi di kalangan rakyat Malaysia kan, tak tahulah bila. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita ada kuasa dalam pemilihan nanti, dalam pilihan raya nanti, kita buat yang terbaik untuk kita bangunkan balik negara kita ini daripada kerosakan yang dah terlalu banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Saya tak nak sebutlah siapa, tapi siapa yang tak bertanggungjawab tu kita masing-masing dah tahu kan. Kita dah tahu. Jadi dalam pilihan raya nanti, kita buat yang terbaik. Kuasa di tangan kita. Okey, semoga Allah bersama dengan kita. Okey, sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe beramai-ramai Drama Politikus di sini dan juga channel saya Nohas TV di sini. Dan kita berjumpa lagi di video reaction yang akan datang. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye.